Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Riyad, NIM 2115668. Kelas reguler C, Prodi Manajemen, Universitas Primaragraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Adia Syamaya Andara SPDMM. Adapun materi-materi yang saya akan sampaikan diantaranya adalah: 1. Definisi, histori, dan background bisnis internasional. Yang kedua, globalisasi dalam bisnis internasional. Baik, materi yang pertama, definisi. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya memasuk perdagangan internasional dan manufaktur di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Histori. Sejarah bisnis internasional dimulai sebelum Masehi. Pedagang Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Pada tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membuat Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Contoh-contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang mula-mula adalah perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Coldfarm Arms and Ford yang didirikan sebelum Perang Saudara. Namun, kedua operasi itu gagal hanya setelah beberapa tahun kemudian. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Weiss Sling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufakturan yang di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Latar belakang bisnis internasional. Perdagangan internasional merupakan aspek penting bagi suatu negara. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam seperti iklim dan letak geografis, serta perbedaan keasaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing negara tersebut yang menimbulkan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu yang dihasilkan. Selanjutnya itu materi yang kedua, pengertian globalisasi bisnis internasional. Globalisasi merupakan proses perkembangan pada masa kini atau kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling tergantung satu sama lainnya. Dan bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi bebannya. Berbagai hal yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi luar negeri adalah: 1. Menarik permintaan asing. Permintaan pasar di dalam negeri mungkin sudah jenuh yang disebabkan berbagai faktor seperti tingkat daya beli yang menurun, tingkat persaingan yang sangat ketat, atau kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut sudah tercukupi. Yang kedua, kapasitas teknologi. Perkembangan pesatnya teknologi membuat banyaknya perusahaan berbasis IT, bahkan di negara-negara rendah menggunakan IT.
menjadi lahan bisnis bagi multinasional corporation untuk membuka bisnis di negara-negara yang kurang maju. Yang ketiga, penggunaan sumber-sumber murah. Bervariasinya biaya tenaga kerja dan penggunaan lahan di berbagai negara membuat negara-negara dunia ketiga menjadi incaran investasi. Keempat, diversifikasi internasional. Untuk mengurangi risiko yang muncul, perusahaan dapat melakukan strategi diversifikasi mulai dari diversifikasi produk hingga diversifikasi negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional pada umumnya disebut sebagai perusahaan multinasional. Alasan-alasan melaksanakan bisnis internasional. Ada dua faktor, yaitu beberapa faktor bersifat umum dan spesialis berbagai faktor pendorong perdagangan. Faktor yang pertama adalah beberapa faktor bersifat umum. Yang satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Kedua, memperluas pasar produksi dalam negeri. Yang ketiga, mengimpor teknologi dan meningkatkan produktivitas. Faktor yang kedua ada spesialisasi sebagai faktor yang mendorong perdagangan. Di antaranya satu, keunggulan absolut, yang kedua keunggulan komparatif. Kesimpulannya, globalisasi merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk dihindarkan sebagai akibat semakin membaiknya jaringan transparansi dan komunikasi di dunia. Gerak manusia dan barang antar daerah menjadi cepat, mudah, dan relatif murah. Kejadian ini di suatu tempat dalam waktu yang relatif cepat dapat menyebar dan diterima oleh masyarakat lain. Globalisasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kebudayaan yang bersifat material, tetapi juga bersifat ekonomi, perdagangan, pertahanan, kesenian, dan bahasa. Dengan demikian, hukum dan norma yang mengatur pun menjadi hukum internasional. Respon tanggapan bangsa Indonesia terhadap globalisasi adalah sebagai peluang dan tantangan. Peluang berarti setiap orang mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini dalam memenuhi kebutuhan dengan baik, sedangkan tantangan berarti setiap orang diberi kesempatan untuk kompetisi dan menunjukkan kemampuannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.